Nabila. Saya Muhammad Noval. Saya Tifrek Matinisa. Saya Andina Octavia Sari Berkute. Sekarang kita sudah berada di lokasi iFood. Sekarang sini. Yuk ikut kami. Baik, sekarang kami sudah bersama dengan pemilik owner dari iFood, dengan Ibu siapa? Ibu Amelia. Ibu. Izin ya Ibu mau Iya. Di iFood ini produk yang paling sering dibeli itu apa? Atau yang best seller? Bestsellernya adalah donat sama sifon. Donat sama Iya. sifon. Biasanya pembelinya itu dari kalangan apa saja? Kita dari kalangan, semua kalangan ya. Yang utama kalangan bawah pun mampu karena terjangkau sekali, tapi kualitasnya premium. Kalau ramai pembeli itu biasanya di jam-jam berapa ya? Jam pagi sama siang sama sore, pulang kantor sama jam istirahat. Kalau di sekitar sini tuh ada kayak usaha yang mirip atau Sebetulnya banyak saingan atau kompetitor ya, lebih tepatnya itu banyak sekali, tapi alhamdulillah sudah berangsur banyak yang menghilang juga sih orangnya. sudah mulai. Iya betul, menyerah kayaknya kompetitor. Menurut Ibu, lokasi usaha ini sudah cukup strategis apa belum? Kalau strategisnya alhamdulillah usaha saya yang pertama di halaman Hotel Lumajang itu sangat strategis, ya di mana-mana pusat kota ya, 2 rumah sakit, kantor, sekolah, alhamdulillah sangat strategis. Dan yang kedua yang paling strategis juga di Pasar Serani, itu yang paling luar biasa juga. 2 lokasi itu omsetnya luar biasa. Terus untuk bahan baku biasanya ambil dari mana? Bahan baku dari toko bahan baku Lumajang aja. Dari Iya, Lumajang. Lumajang. Terus pernah nggak mengalami kendala seperti stok habis atau barang telat? Sering. Karena kita pesanan kan membludak ya. Iya. Terus bebarengan, apalagi bersama dengan MBG sekarang, semua usaha kue itu pusing di bahan bakunya, dibagi dari itu. Iya, dari MBG. Terus jam operasionalnya sekarang sudah sesuai apa sesuai belum dengan kebutuhan pembeli? Alhamdulillah kita ada yang mulai jam 6 pagi, ada yang jam 8 pagi baru buka sesuai dengan kebutuhan, sampai ada yang jam 9 malam baru tutup di pusat Hotel Lumajang. Nah, terus di sini ada berapa karyawan? Karyawan sementara 8. Iya. Terus pembagian tugasnya seperti apa? Bagian tugasnya adalah ada kepala toko, kepala produksi, dan asisten dari produksi sama resepsionis atau untuk yang jaga toko. Terus cara Ibu mengatur karyawan supaya tetap rapi dan disiplin itu gimana? Setiap sore biasanya kita adalah evaluasi ulang. Apa yang dilakukan setiap hari kita evaluasi. Dari mulai omset, kendala, dan lebih banyak lagi. Pasti ada kendala barang, apalagi yang sekarang adalah LPG. Itu yang kita evaluasi. Sulit juga ya. Terus apakah ada aturan kerja atau SOP khusus di sini? Ada.
kita ada SOP lengkap ya. Iya. Iya. Ya, kalau boleh tahu kira-kira minimal penjualan per hari supaya tidak rugi itu berapa? Minimal kita di kurang lebihnya 400-500 dolar piece. Iya. Terus modal awal pembuka usaha ini kira-kira berapa? Modal awal dulu ya, Iya. merintis. Awal merintis dulu itu kayaknya cuma 1 kilo adonan donat, kurang lebihnya cuma 50.000. Biasanya butuh waktu berapa lama supaya balik modal? Kalau sekarang kita sudah merambah ke semua produk ya, mulai kita sudah ke baking dan bahkan iFood akan merambah ke cafe iFood sama cafe kopi di teman-teman. Dan untuk bilang saat ini apakah sudah kembali modal, belum, karena kita banyak yang di peralatan. Kalau untuk kembali modal untuk bahan insya Allah sudah berkali-kali lipat kembali, cuman kalau untuk mesin itu belum. Kalau pengeluaran terbesar di usaha ini itu apa? Di mesin ya, kayak alat peralatan seperti mixer, oven. Mengalami menjalani usaha ini, tantangan apa sih Ibu yang buat Ibu paling kuat percaya ya? Kalau tantangan itu adalah yang awal kompetitor, tapi saya tidak pernah kompetitor. Karena kompetitor itu buat saya itu adalah cermin untuk saya lebih baik. Seperti itu buat saya. Karena apa? Tanpa kompetitor kita tidak akan tahu bagaimana kita, oh sekarang ternyata usaha kita stagnan, cuma itu aja. Dan bagaimana kita lebih maju lagi ya dari kompetitor. Tanpa kompetitor kita tidak akan bisa berkembang. Itu prinsip saya. Seperti itu. Jadi selanjutnya itu pernah nggak sih Pak kayak ada kejadian berusaha atau hilang selama Rusak. Kadang bahan yang sudah resep yang sudah sama saat kita lakukan namanya lalai, kita SDM ada sumber daya manusia itu otomatis capek, kelelahan itu ada. Jadi pernah sampai 1 hari kemudian sampai mencapai 500-600 ribu yang harusnya jadi keuntungan 1-1,5 juta, kita mengalami itu pernah, dan alhamdulillah sesekali aja. tetap ada resikonya? Resiko itu pasti ada, ke depan usaha itu pasti resiko. Adonannya itu Adonannya nggak bisa dibuang kemana Iya. ya? Kita ya sudah ke tempat sampah, karena kan adonan telur apa semuanya kita jadikan rusak, kita masukkan di limbah. Itu mengenai kalau lagi sepi pembeli gitu, Iya. itu biasanya Ibu ada cara khusus nggak supaya jualan ramai lagi atau pembeli itu naik? Kalau kita seringnya kalau pembeli sepi kan kita pasti ya namanya usaha jatuh bangun atau sepi rame itu pasti. Tapi kita sering konsisten adalah saat di hari-hari khusus. Kita tahu kadang di hari Senin atau Selasa itu sepi ya. Sebelum itu kita tanggulangi dengan promo biasanya. Spesial day Senin. Oh iya iya. Spesial hari Senin saja beli sekian free sekian. Otomatis tidak pernah. Jadi Tetap omset memakai strategi. betul, strategi itu Dan cukup, terima kasih waktunya. Oke, sama-sama.